astaghfirullah minal khataaya rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbulan ingsun ngawiti syiriran iki kelawan muji Allah kang suci kang paring ilmu lantaran nabi aku bagusi budi pekerti kanggo bagusi budi pekerti astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbulan iki siran tadi peringatan marang santri kang butuh Quran supaya mempenglan perhatian marang guru kang paling wejangan marang guru kang paring wejangan astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbulan kutoni ngaji dalu maceme atolan lamun akeh omongi kudu ditoi lan mati supaya paham lan bisa ngerti supaya paham lan bisa ngerti astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbulan yen wis to ngerti kudu nglakoni ilmu kang mantepno jero ati sadi manfaat wujud ilmune bejo dunyane lan akhirate bejo dunyane lan akhirate astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbulan mugi pangeran ngabirno kita netepi Islam tadi agama sampai akhire matune nyawa mlebu swarga tanpa sengsara mlebu
surga tanpa sengsara. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Ya Allah ya Fatah Ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli min ladunka ilman ladunyan wa asraran rabbaniyatan wa nuran samawiyan wa nadran ilahiyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad kharajna min haulina ila haulika wa quwwatina ila quwwatika wa min ilmina ila ilmika wa min iradatina ila iradatika wa a'udzu bika an aqula zura aw aghsha fujura aw akuna bika mahrura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wal anbiya wal mursalin awliya wa syuhada'is salihin wal ulama al musannifin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan muallif hadzal kitab wa man nasra Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi filli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Para jamaah Masjid Besar Nurul Muttaqin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kula kalih panjenengan tasik diberikan kekuatan, kesempatan lan anugerah kalian Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat berjamaah di masjid ini sekaligus duduk beriktikaf duduk dengan niat iktikaf sekaligus mengikuti majelis taklim ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan lahir batin dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk senantiasa menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa akhir usia kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita bangun dari tidur, maka diajarkan di dalam agama untuk berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, memuji kepada Allah yang telah menghidupkanku dari mati, menghidupkan kami dari kematian kami. Jadi sejatine kula kalih panjenengan mati ping balak-balik. Setiap turu niku mati. Wong niku setiap turun mati. Kok saged ngoten? Karena orang tidur niku ruhnya keluar dari jasadnya. Ruh niku keluar, ngawang. Nah, ngawang itu dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau Allah berkenan untuk mengembalikan nyawa itu kepada jasad kita, maka kita akan terbangun dari tidur. Tapi kalau seandainya tidak berkenan, otomatis kita ya tanginin mangke ketika
wis wonten trompet sangkakala dugi malaikat Israfil baru kita kula kali panjenengan tangi dari alias bangkit dari kubur. Begitu. Oleh karenanya doa itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menghidupkan kami setelah kematian kami. Ngoten. Dadi wong turu niku mati asline ngoten. Nggih. Lah tentu kita bersyukur kepada Allah karena apa? Ketika nyawa itu dikembalikan kepada jasad, ketika nyawa itu dikembalikan kepada jasad, Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita ini menjadi jauh lebih baik. Manusia yang jauh lebih baik, ya, dikehendaki kita ini untuk kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di masa lalu itu agar bisa diperbaiki. Jadi kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki itu ketika nyawa itu dikembalikan. Sebab kalau Allah sudah tidak berkehendak, ditarik nyawa niku, dicekel, wis gak dibalekno. Nggih. Nah, maka kita nggih mboten mungkin kula kali panjenengan wau tangi awan marang ngono sak napa turu awan marang sakniki bisa hadir di dalam majelis ini kalau bukan karena anugerahnya Allah Subhanahu wa taala agar menghendaki kita menjadi baik, mboten mungkin. Nggih. Jadi krono semuanya ini krono Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hidup dan kemudian berada di sini. Niki krono Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang mengira bahwasanya orang-orang yang sudah melakukan kebaikan, baik itu puasa, tadarus Quran, zikiran yang banyak, sholat malam, bersedekah, berinfak, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Itu banyak sekali orang-orang yang beranggapan bahwasanya itu semua karena kemampuan mereka atau karena kemauan mereka, ya, karena kekuasaan mereka sehingga bisa bersedekah, berkurban, melakukan ibadah. Oh, karena aku iki kuat. Ya, aku ini mampu untuk melakukan ibadah dengan sebanyak itu. Amin. Nah, niku padahal mboten ngonten. Nggih, semua anugerah yang kita peroleh ini karena rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa masuk ke masjid mengikuti majelis taklim ini karena apa? Allah yang menggerakkan hati kita untuk berkenan duduk di masjid ini dan mau mengikuti majelis taklim. Ada berapa banyak orang-orang khususnya kalau memiliki warga kacuk yang juga mungkin pada saat maghrib yang lain sholat, yang lainnya tidak sholat. Berapa banyak? Padahal KTP-nya yang KTP Islam. Kok ada yang satunya bisa mengerjakan sholat, yang satunya tidak mengerjakan sholat? Nah, yang mengerjakan sholat ini tidak boleh dia merasa bahwasanya ia mengerjakan sholat itu karena kemampuannya, karena kekuatannya, karena ikhtiarnya, betul Pak? Tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hatinya, yang menggerakkan jasadnya sehingga dia diberikan rahmat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyak masyarakat ini yang beribadah jamaah sholat maghrib, ada berapa banyak yang kemudian setelah ba'da maghrib mereka berkenan untuk duduk i'tikaf di dalam masjid, atau mungkin duduk bertafakkur di musola dan langgar, atau mungkin mengikuti majelis taklim. Hanya sebagian kecil saja. Hanya sebagian kecil. Dan itu karena apa? Karena rahmat dan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan bisa sampai di sini. Bisa mengikuti ini. Bisa saja. Saya tadi berangkat mau sholat maghrib, nyebrang di jalan, oleh nyebrang separuh ketabrak becak sehingga gak sido nang masjid. Bisa saja seperti itu. Padahal ikhtiarnya sudah berangkat menuju masjid. Tapi ketika Allah tidak berkenan, tidak bisa. Gitu. Jadi seluruh apa yang kita lakukan sekarang itu karena izinnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh memandang orang lain itu dengan jauh lebih buruk daripada diri kita.
Seandainya wong iku gak gelem salat, iki lho deloken aku gelem sembahyang. Maka jangan sampai kita melihat buruk kepada orang-orangnya lho nggih yang tidak melakukan sembahyang. Tapi kalau perilakunya yang tidak melakukan sembahyang, maka kita ingatkan untuk melakukan sembahyang. Tapi orangnya yang tidak melakukan, boten pareng dianggap buruk daripada diri kita yang telah melakukan sembahyang. Sebab bisa jadi karena kesombongan kita, ujub takaburnya kita di dalam beribadah merasa dirinya paling mulia, sehingga nanti kula kali panjenengan terganggu di saat menit-menit terakhir menjelang menjelang dicabut nyawa alias sakaratul maut, sehingga menjadi su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Tapi bagi mereka bisa jadi karena senantiasa awake dhewe ilokno terus, wah iki wonge elek iki gak gelem sembayang iki, senengane ngene ngono. Tapi Allah kemudian ridho kepadanya, memberikan hidayah di akhir-akhir hidupnya sehingga menjadikan mereka husnul khotimah. Manten. Para jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kula lanjutaken materi di dalam kitab Anwarul Qudsiyah, Anwarul Qudsiyah fi syarah wasiyah siddiqiyah, yang mana di situ nyampe di bab ar-ridha bil maujud. Napa artinya ar-ridha bil maujud? Ridho terhadap apa-apa yang ada. Sing ono niki lho diridhoni. Ngoten. Qala mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa bi asrari fi daraini amin. Summa qala syekhuna wa imamuna radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bih war-ridha bil maujud. Qultu ar-ridha bil maujud huwal iktifa'u bil ilmi ta'ala wa takdirih wa tadbirih li umuril abdi ahsana takdirin wa akmala tadbirin wa dzalika thamaratun min timaril mahabbah. Qala al-Ghazali radhiyallahu ta'ala an wa huwa min maqamatil muqarrabin. Yang kurang lebihnya artinya ngenten. Ridho terhadap apa-apa lekat mriki kata Syekhuna wa Imamuna radhiyallahu ta'ala, maksudnya mriki Sidi Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mari dia berwasiat waridho bil maujud, ridholah terhadap apa-apa yang ada. Lalu disyarahi oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq al-Ghumari, qultu ar-ridho bil maujud, ridho terhadap apa yang ada itu merasa cukup akan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdirih, dan juga ketetapan-ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Wa tadbirih li umuril abdi ahsana taqdirin wa akmala tadbirin, Dan ketetapan dan aturan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Dadi ridho kabeh. Jadi Gusti Allah niki memberikan kepada kita napa mawon sing sakniki kula kali panjenengan nggadahi niki lho. Nggih, niki kudu diridhoi. Diterimani, diterima. Nggih. Lah, wa dzalika thamaratun min thimaril mahabbah qala al-Ghazali wa huwa min maqamatil muqarrabin, Dan perasaan ridho ini merupakan buah dari mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk derajatnya orang-orang yang dekat. Wa huwa min maqamatil muqarrabin. Niku tirose Imam Ghazali radhiyallahu taala an. Jadi segala macam ketetapan Allah terhadap kita, segala macam pengetahuan yang kita sekarang ketahui yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita telah ditakdirkan. Contoh awake dhewe ditakdirno dadi anake A. Nek opo sih aku kok gak ditakdirno dadi anake B ae, enakan dadi anake B. Lha niku berarti mboten ridho. Nek opo sih bojoku kok ngene, kok gak bojoku sing kaya ngono ae, kaya tanggoku iku mau. Utawa kaya mantanku, misal. Lah niku berarti mboten ridho.
Nah, kene opo sih anakku kok koyok ngene, maratuwaku kok koyok ngene, gak koyok ngene, nah, kok koyok ngono gak koyok ngene. Lah, niku berarti tandane mboten ridho. Kepada apa? Kepada ketetapan dan aturan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, qultu wa inna ma kana kadzalika li annahu yadullu ala ridhal abdi bima yu'amiluhu bi rabbuh fala yara fi ma ya'ti minallahi ta'ala mimma yakruhu ghairuhu illa khairan fayadharu alaihi atharu dzalika wa huwa surur wal faraj wa idza hasala al abdu ala hadzal maqam kana mimman qala Allah ta'ala fihim radhiyallahu anhum wa radu'an wa rawa Ibnu Asakir an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man radhiya anillah radhiyallahu ta'ala an. Lah apabila seseorang itu ridho terhadap ketetapan-ketetapan itu ya, terus marungono napa nyeneng cedek ya, perasaan ridho niku itu merupakan tanda bahwa seseorang hamba ridho terhadap apa-apa yang Allah perankan untuknya. Lek wis Allah, lek awake dhewe wis ridho atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita, ya, apa yang kita peroleh, apa yang kita capai, apa yang kita miliki sekarang niki, ya, maka itu tandanya bahwa seseorang hamba itu ridho terhadap apa-apa yang telah Allah perankan untuknya. Jarine wong Jawa sing awake dhewe niki koyok dene wayang duduk dalang. Dadi menungso niki wayang. Dalange sinten? Dalange Allah Subhanahu wa taala. Sakarepe dalang. Katene ndadekno kula kali panjenengan niki sing model napa? Nggih, terserah dalang. Nggih. Dan ia tidak menganggap pemberian Allah, seluruh pemberian Allah itu ya kecuali sebuah kebaikan. Sehingga napa? Dampaknya bagi orang-orang yang ridho terhadap aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa yang nampak di dalam dirinya adalah kebahagiaan dan kegembiraan. Yang mana apabila ia telah sampai pada tingkatan seperti ini, jadi ridho kabeh oleh musibah ya ridho, oleh bencana ya ridho. Ini ki makomnya orang-orang yang memiliki kecintaan untuk mendekat kepada Allah. Ya. Sebab nopo ketika awake dhewe tidak ridho terhadap keputusannya Allah, berarti kita menganggap Allah Subhanahu wa taala itu keliru. Ngoten lho. Lah niku bahaya bagi kula kali panjenengan. Semisal kaya dene kula nggih. Tahun yang lalu bulan Rajab buya kula dipundhut kalian Allah Subhanahu wa taala. Semisal kula mboten ridho, nggih, berarti secara tidak langsung kula nganggap bahwasanya keputusan Allah mencabut nyawanya Buya saya itu salah, keliru. Lah niki dosa gede. Mboten pareng bagi seorang hamba ngoten iki. Jadi kita lek wis ridho ya, wis ridho segala macam keapian yang kita peroleh kita ridho, kita terima segala macam ujian, cobaan, musibah, bencana juga kita terima dengan keridhaan atas keputusan segala keputusannya Allah Subhanahu wa taala, maka yang nampak di dalam dirinya itu tidak lain selain nopo kebahagiaan dan kegembiraan. Nah, sehingga apabila kula kali panjenengan nyampe di makom atau tingkatan yang seperti ini, maka termasuk orang-orang yang di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 98, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya atau kepada Allah. Ya. Dan juga Ibnu Asakir an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah niku nanti bersabda, "Man radhiya anillahi radhiyallahu taala anhu." Siapa yang ridho terhadap Allah,
maka Allah pun ridho terhadapnya. Tapi lek kula kali panjenengan tidak ridho terhadap Allah, ridho mek urusan enak to, apik to, pas oleh gaji, pas oleh rezeki, pas oleh kenikmatan, baru senang ridho ngucapno alhamdulillah. Tapi ketika kita diuji kena musibah, kita merasa Allah tidak adil kepada kita, padahal awake dhewe wis jamaah terus 5 waktu di masjid. Poso Senin Kemis dilakoni, salat malam iya dilakukan, tapi kok aku sik kena musibah, kok aku sik kena ujian ya Allah. Seolah-olah tidak ridho terhadap keputusannya Allah Subhanahu wa taala, berarti itu juga tandanya Allah tidak ridho kepada kita. Jadi gampang ngukur keridhoane Allah kepada kita niku gampang. Napa? Sejauh mana diri kita ridho terhadap segala macam keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Lek ono gak cocoke ambek Allah, berarti Allah juga gak cocok sama kita. Ngoten. Ono gak senenge ambek keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga ada suka sama kita. Sebab radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau Allah ridho terhadap mereka, maka mereka pun ridho kepadanya. Dan ada hadis, man radhiya anillah radhiyallahu ta'ala an. Siapa yang ridho terhadap Allah, maka Allah pun ridho terhadapnya. Sopo waliane, sopo sing gak ridho nang Allah, Allah gak ridho. Lah, nggih. Fal kamalu wal khairu kullu firridha bima yabruzu minal hadrati min ghairi nadharin ila ma tamilu ilaihi nafsu wat tahwa. Kama rawal Baihaqi fi Syu'ab an Ubadah ibni Samit radhiyallahu taala anhu qala rajul ya Rasulullah ayul amali afdal qala as-sabru was samahah qala uridu afdala min dalika qala la tattahimillaha ta'ala fi syai'in min qada'i falihada awsa syekhuna radhiyallahu ta'ala anhul muridas salika birridha bil mawjud. Nggih. Lah, kesempurnaannya ridho niki wau, nggih. Kesempurnaan dan kebaikannya ini semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam keridhaan diri kita. Jadi apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu akan menjadi sempurna dan baik di saat kita ridho kepada segala macam keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Sehingga orang-orang amit sewu, orang-orang sufi niku nggih. Niku kalau di dalam 40 hari tidak diuji kalian Allah Subhanahu wa taala. Niku sumpek. Mboten sumpek, no, bingung. Kalau sumpek mboten bingung. Wedi teman. Kalau di dalam 40 hari para wali-wali niku lho. Kalau 40 hari tidak diuji kalian Allah Subhanahu wa taala, kok uripe kok enak, tok lempeng tok. Niku wedi teman. Kenapa? Khawatir Allah itu tidak ridho kepada dirinya. Wedi. Sebab orang-orang yang diuji kalian Allah Subhanahu wa taala itu Allah akan mengawasinya jauh lebih lebih intensif dibanding orang-orang yang diberi kenikmatan. Makhluk-makhluknya umat Kanjeng Nabi yang diberikan ujian itu Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak memandang umatnya Kanjeng Nabi yang jauh diberikan ujian dibanding yang diberikan kenikmatan. Sehingga para ulama, para wali-wali ini wedi kalau tidak dipandang kalian Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya niku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara menerima ujian, maka para wali-wali itu akan siap menerima ujian. Asalkan bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, sehingga kesempurnaan dan kebaikan semua yang ada di dalam dunia ini yang kita peroleh, yang kita capai selama hidup itu ada di dalam keridhaan. Yang mana dengan tanpa melirik sedikit pun atau duweni kecondongan terhadap hawa nafsu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
saat ditanya seorang laki-laki, ayyul amal afdol? Qala as-sabru was-samahah. Qala uridu afdola. Andalika qala la tattahimillah ta'ala fi syai'in min qadaih. Yang artinya amal apa yang paling utama? Beliau menjawab Kanjeng Nabi, sabar dan toleran. Nah, sabar ambek toleran. Terus laki-laki tersebut bertanya kembali, aku ingin yang lebih utama dari itu wahai Rasulullah, selain amal yang sabar dan toleran. Lalu beliau menjawab, jangan. Lalu Kanjeng Nabi menjawab, jangan sampai engkau menuduh atau alias menjelekkan Allah terhadap sesuatu ketetapannya. Jadi ketika Allah ngekei musibah kepada kita terus kita gak terima ngelekno Allah, Gusti jenengan keliru. Aku iki wong soleh kok diuji koyo ngene. Ya niku. Lah iku termasuk napa? Perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau jenengan kepingin beramal ibadah yang jauh lebih utama daripada sabar dan toleran, ya, bisa menerima orang lain, maka jangan sampai suudzon terhadap seluruh keputusan atau ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Baihaqi ya di dalam Syu'abul Iman dari Ubadah bin As-Samit. Nah, inilah salah satu mengapa Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu an di dalam kitab Anwarul Qudsiyah ini mewasiatkan untuk ridho terhadap segala macam ketetapan-ketetapan yang ada. Nah, ngonten nggih. Pirang-pirang menit niki? 8. Lah, salah satu bentuk ini kita tambahan keterangan. Orang yang terpedaya di dunia dan akhirat ya. Niki orang-orang yang kemudian sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Muhammad ayat 9 ya. Dan mereka yang demikian itu karena mereka membenci Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Nah, ini. Maksudnya nopo? Ketika engkau meridhoi Allah, maka Dia akan menerimamu. Ya. Allah pun ridho kepadamu. Dan jika engkau membenci Allah, ya, maka membenci keputusannya Allah, ya, membenci keputusannya Allah, maka Allah akan memurkaimu. Nah, niki maksudnya ayat itu. Lah, sampai kapan batasi amarai Allah Subhanahu wa taala niku? Ya. Selama Allah Subhanahu wa taala belum memutuskan hukum. Maksudnya belum memutuskan hukum itu durung oleh karmane urip di dunia enggak di akhirat kayak ngoten. Utawa wong sing urip yang ngenteni mati ya. Lalu wis mati, wis mboten bareng, mboten iso. Katene memperbaiki diri kan ndak iso. Nah, jadi sebelum Allah memutuskan hukum. Nah, ngoten. Bahkan kalau katanya Syekh Abu Hasan Asyadzili niku, nggih. Kalau ada, kan biasanya kita ini menghindari musibah, menghindari musuh. Kalau ada permasalahan-permasalahan itu kan senantiasa kita hindari. Pokoknya kepinginnya sing enak-enak lah. Tapi tirose Abu Hasan Asyadzili ya, seandainya jenengan itu ditakdir mendapatkan ujian, cobaan atau musuh yang mana itu bisa menjadikanmu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu jauh lebih baik dibanding kamu mendapatkan kenikmatan, kekasih ya, yang mana itu semakin menjadikanmu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lah makanya biasanya wong lelek sumpek-sumpek itu kan akhirnya sing biasanya gak tahu sembayang mari nang masjid. Ngoten. Lah tirose Abu Hasan Asyadzili berarti wong iki luwe apik kenaan musibah. Sebab dengan musibah yang ditimpakan kepada dia bisa menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ngonten. Nah, mane kula kali panjenengan niki kedah konsisten, summastaqim. Ya ngoten. Bahasane summastaqim. Dan hadits Arba'in Nawawi itu Kanjeng Nabi ngengken sahabat Sofyan bin Abdullah itu ketika ditanya tentang masalah Islam dijawab kali Kanjeng Nabi kul amantu billah summastaqim. Katakanlah wahai Sofyan bin Abdullah, napa? Saya beriman kepada Allah dan kemudian beristiqomahlah. Maksudnya nopo? Istiqomah niku. Ojo sampai kula kali panjenengan mungkin pas ekonomi ini morat marit, keluargane morat marit, sembayang di soft pertama. Marukono ekonomi ketoto, wis oleh keterima kerja, sembayangi di soft kedua. Marukono oleh judu, ayu, anake pinter, terus marukono kerjane bonuse akeh, sembayang di soft ketiga. Wah, marukono malah nopo oleh kenikmatan yang besar malih lali ya Mbak sembayang. Lah berarti dia tidak istiqomah, tidak istaqim niku wau. Nah, nonton nggih, pirang-pirang. Pampat. Nah, nonton nggih. Dados nasihatan mriki nggih wasiat Anwarul Qudsiyah niki adalah wasiat dari Sidi Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari radhiyallahu taalaan. Kemudian disyarahi kari putronya Sidi Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari radhiyallahu an. Dan tadi adalah wasiat tentang ridho terhadap apa-apa yang ada. Jadi kita ridho terhadap keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Koyok kula saiki di anak telu ridho, nggih. Kula kali panjenengan enggak ada anak ridho, dikai umur wis sakmene ridho, dikai loro iki ridho. Sebab bisa jadi para jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sakite kula kali panjenengan itulah yang kemudian semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek jenengan boten ridho terhadap keputusannya Allah, berarti Allah pun tidak ridho kepadamu, nggih, dan nanti bahkan malah memurkaimu. Naudzubillah imin dalik. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina ya rabbi asma' fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tasyis sahbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi muhammadun basyarun lakal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar muhammadun basyarun lakal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar muhammadun basyarun lakal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.